بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah pada Sabtu malam hari ini tanggal 19 Desember 2020 kita masih bisa berkumpul lagi untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Azhar. Tema pada kajian hari ini adalah keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Azhar yang akan siap untuk memberikan kajiannya pada malam hari ini, mungkin insya Allah sampai sekitar pukul 21. Nanti kita di akhir program kita akan membuka tanya jawab insya Allah. Kepada Ustadz Azhar, Assalamualaikum Ustadz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Baik, sehat alhamdulillah Pak Dokter. Pak Dokter sehat ya? Insya Allah sehat Ustadz. Ustadz, tafadhol Ustadz, kita akan mendengarkan langsung dari Ustadz. Silakan. Jazakallah khairan Pak Dokter. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك والتحول عافيتك وجميع سخطك إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita berkaitan tentang pembacaan kitab amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah biiznillah kita masuk pada amalan yang ke-22 yang dimana amalan ini ringan ya, apalagi buat Pak Dokter dan Bu Dokter, yaitu menjenguk dan membesuk orang yang sakit ya. Sebab menjenguk dan membesuk orang yang sakit maka kita mendapatkan keistimewaan dan keutamaan dan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Salah satu balasannya adalah jaminan surga buat kita. Nanti insyaallah biiznillah kita akan bacakan hadis-hadisnya berkaitan tentang masalah itu. Yang di sini yang perlu kita wanti-wanti tentunya adalah kita sebagai seorang muslim, kita punya saudara muslim yang lainnya. Kita tahu ya, salah satu hak saudara kita sesama muslim adalah membesuk dia ketika dia tersebut sakit.
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim ala muslim sit, hak muslim yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim yang lainnya itu ada 6 hal. Ya, dalam riwayat yang lain sab'un, ada 7 hal. Salah satu hak saudara kita sama muslim adalah wa idza marida fa'udhu, apabila dia tersebut sakit maka hendaknya kita membesuknya dan menjenguknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marida wattabi'ul janazah tuzakirukumul akhirah. Jenguklah orang yang sakit dan iringilah jenazahnya jika dia meninggal dunia, maka hal itu bisa mengingatkan kita pada hari akhirat atau hari kiamat. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam hadis Thauban radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, a'idul marid yamshi fi makhrafatil jannah hatta yarji'a. Orang yang sakit itu, orang yang membesuk orang yang sakit, dia seperti berjalan di taman surga sampai ia kembali. Subhanallah. A'idul maridi yamshi fi mikhrafatil jannati hatta yarji'a. Orang yang membesuk orang yang sakit sama saja dia tersebut berjalan di taman surga sampai dia tersebut kembali. Ya, dalam jalur yang lain, dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Muslim, ya, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang membesuk orang yang sakit, maka ia selalu berada di taman surga. Naam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya berkaitan tentang keistimewaan dan keutamaan membesuk orang yang sakit tersebut. Di antaranya disebutkan juga kita yang terbiasa membesuk orang yang sakit, subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, a'idul marid yakhudu fi rahmah, wa wada'a Rasulullah SAW yadahu ala warikihi, summa qala hakadha mukbilan wa mudbiran, wa idha jalasa indahu ya ghamarathu ar-rahmah. Allahu Akbar. Orang yang membesuk orang yang sakit atau mengunjungi orang yang sakit, sama saja dia tersebut berjalan di dalam rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Sama saja dia tersebut berjalan di dalam kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dengan meletakkan tangan beliau di pinggangnya. Ya, dengan meletakkan tangan beliau di pinggangnya. Kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, seperti ini mendatangi dan membelakangi. Dan jika ia duduk di samping orang yang sakit, maka rahmat Allah Jalla wa'ala telah meliputinya. Termasuk juga di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslima masya fi khirafatil jannah hatta yajlisa." Apabila seseorang membesuk orang yang sakit, ya, tentunya saudara kita sesama muslim yang sakit tersebut yang kita besuk, ya, maka seakan-akan dia tersebut berjalan sambil memetik buah-buahan yang ada di surga, atau sama saja dia tersebut berada di jalan yang dimana jalan itu menuju surga. Kata-kata khirafah itu adalah memetik, ya, memetik buah-buahan di surga. Artinya dibayangkan dan digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seseorang yang membesuk orang yang sakit tersebut seperti dia berjalan, ya, di jalan-jalanan surga sambil memetik buah-buahan yang ada di surga tersebut. Hatta yajlisa, sampai dia tersebut duduk. Fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah. Apabila dia subhanallah duduk di samping orang yang sakit,
artinya dekatlah. Ya, kalau Pak Dokter, Bu Dokter kan mungkin sambil berdiri kita katakan, itu pun juga termasuk yang seperti itu. Ya, kita melihat pasien kita, kita niatkan selain menanyakan tentang keadaan dia, ya sejauh mana progres kesembuhannya dan lain sebagainya itu, ya berhubung itu yang kita butuh adalah saudara kita sama muslim, sekaligus juga kita niatkan, kita pun juga meskipun mungkin kenalnya ketika dia menjadi pasien kita, tapi kita niatan ketika kita ada jam besuk berkaitan dengan pasien kita tadi tersebut, kita niatkan dia saudaraku yang muslim, beban untuk menunaikan haknya untuk membesuk dia. Maka Pak Dokter, Bu Dokter juga mendapatkan pahala yang seperti ini. Maka berbahagialah di antara antum yang subhanallah Allah anugerahkan mendapatkan profesi sebagai dokter, ya Masya Allah. Artinya setiap hari bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan yang seperti ini. Perawat juga begitu, Masya Allah, memiliki keistimewaan dan keutamaan seperti ini. Ya, tidak seperti Pak Ustadz atau Ustazah atau yang lainnya mungkin jarang-jarang. Mungkin kalau yang kenal saja kita bisa membesuknya. Tapi kalau antum, Masya Allah, yang kenal ataupun yang tidak kenal, yang dekat ataupun yang jauh, subhanallah ya, selama dia tersebut muslim dan antum niatan ketika jam besuk tersebut atau jam kunjungan tersebut niatan untuk membesuk dia, maka insya Allah mendapatkan hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Ketika antum berjalan memasuki rumah sakit dalam rangka untuk membesuk ya pasiennya antum, berhubung dia muslim, antum niatkan juga ingin membesuk saudara sesama muslim, maka itu ibarat berjalan menuju jannah surga Allah Jalla wa'ala, atau berjalan di jalannya surganya Allah Jalla wa'ala sambil memetik buah-buahan surga. Kemudian ketika duduk ya bersama dia, dalam artian dekat bersama dia, itu rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala meliputi kita yang membesuk dan berkunjung kepada dia. Subhanallah. فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70 أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ. Subhanallah, apabila dia membesuknya tersebut di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan dia sampai datang petang hari. Wa in kana masa'an, ya, shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbiha. Jika dia membesuknya di petang hari atau di sore hari, ya, atau di malam hari, maka 70.000 malaikat juga mendoakan dia sampai datang yang namanya pagi hari. Ya salam. Ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Subhanallah, Pak Dokter, berdokter, dunia sudah pasti didapatkan, dan juga niatkan dengan profesi kita sebagai dokter juga kita mendapatkan jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Salah satunya adalah cara yang paling mudah. Setiap kali ada jam besuk atau jam kunjungan ke pasien, kita niatkan untuk membesuk dan mengunjungi saudara kita sama muslim. Maka fadilah dan keutamaan ini setiap hari antum dapatkan. Nah, kemudian selanjutnya, ya, di dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, menjelaskan tentang keistimewaan orang yang suka membesuk orang yang sakit tersebut. Disebutkan, ya, di dalam hadis yang sahih, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza zara akhan, ya, apabila dia mengunjungi saudaranya, au maridan, atau membesuk orang yang sakit secara khusus, nada munadin, kemudian ada yang memanggil dia, ya, kemudian mengatakan tibta wa taba mamsyaka fil jannah, yang berkunjung kepada orang yang sakit dan membesuknya, engkau itu adalah orang yang baik. Subhanallah. Subhanallah, dikatakan di situ yang memanggil, ya, yang memanggil dia, ya, disebutkan malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala mengatakan, engkau yang datang dan membesuk orang yang sakit tersebut adalah orang yang baik, dan Allah Jalla wa ala menjanjikan tempat yang indah, tempat yang bagus, tentunya di dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa ala.
Nah, kemudian kalau kita melihat lagi keistimewaan dari orang yang membesuk orang yang sakit tersebut, ya, dengan dia membesuk orang yang sakit tersebut, subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi bahwasannya dia tersebut berada di dalam Haufatul Jannah, ya, Haufatul Jannah. Para ulama berkomentar yang disebut dengan Haufatul Jannah tersebut adalah kebun-kebun surga yang di dalamnya ada pohon yang dia tersebut, pohonnya tersebut berbuah. Disitulah dia tersebut nanti memetik buah-buahan yang ada di surga. Maksudnya ini sebagai isyarat bagi mereka yang terbiasa, ya, membesuk orang yang sakit, bagi mereka, ya, yang terbiasa mengunjungi orang yang sakit, maka insya Allah biiznillah jaminan surga, ya, akan didapatkan oleh dia, atau surga menanti dia, surga tersebut menanti dia. Nah, maka oleh sebab itu sempatkanlah bagi kita, jika sekiranya kita mampu untuk mengunjungi yang sakit tersebut, ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya tentunya kita katakan sakit-sakit, ya, atau orang yang sakit yang dimana sakitnya tersebut tidaklah menular, ya. Jika sekiranya sakitnya tersebut sakit yang menular, kita kembalikan kepada hadis umum, hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wala dirar. Janganlah kita tersebut mencelakakan orang lain dan juga jangan sampai kita tersebut, ya, dicelakakan. Ya, kita yang keluar tidak boleh untuk mencelakakan orang lain, dan kita pun juga tidak boleh untuk mencelakakan orang, tidak boleh juga kita ini dicelakakan. Maka oleh sebab itu seperti zaman sekarang ini adanya wabah corona atau virus COVID-19 ini, para ahli medis, para dokter atau antum semua sebagai para dokter dan bu dokter menerangkan kepada kami, ya, kepada kita yang awam tentang masalah penyakit ini, bahwasanya ini penyakit sangat mudah untuk menular, ya, entah lewat bersentuhan atau mungkin lewat, ya, kita berbicara, bercakap-cakap yang dimana mengakibatkan terlalu dekat tadi sehingga mengakibatkan terkena virus ini. Nah, di sini tentu kita katakan yang dianjurkan, yang disuruh oleh Allah melalui lisan Nabi SAW adalah mengunjungi mereka yang sakit, yang kebetulan sakitnya tersebut kita katakan tidak menular. Tapi kalau sekiranya kita tahu ada teman yang sakit atau ada saudara yang sakit, yang dimana kita tahu bahwasanya sakitnya tersebut adalah sakit yang menular, kita katakan, maka tidak boleh untuk kita tersebut membesuknya, karena dikhawatirkan itu semua akan membahayakan kita semua. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Jangankan berkaitan tentang masalah itu, ya, kita katakan masalah sholat saja, ya, seperti yang banyak diperdebatkan di kalangan para asatid kita, ya, masalah merenggangkan saf sholat. Ini kan menjadi pembahasan yang sudah kita bahas di awal-awal kajian kita, bahwasannya memang benar merapatkan dan meluruskan saf sholat atau barisan sholat tersebut, hukumnya tersebut adalah wajib. Kita katakan hukumnya wajib, meskipun ada perdebatan. Mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan, artinya itu karena sebagai pensempurna daripada ibadah sholat. Ya, sebagian yang lain mengatakan wajib, tetapi jika sekiranya dia tidak merapatkan dan tidak merenggangkan saf sholat, maka tetap sah sholatnya, tapi dia berdosa. Nah, itu kalau kondisi aman. Kalau kondisi aman, anggaplah hukumnya wajib. Kita katakan kondisi aman, ada orang yang tidak merapatkan saf sholat. Bagaimana hukum sholatnya, Ustaz? Hukum sholatnya sah, tapi dia berdosa dikarenakan dia tidak mau untuk merenggangkan saf atau barisan saf sholat. Dia kondisinya aman. Tapi kalau kondisinya tersebut, maaf, seperti apa yang terjadi di zaman sekarang ini dengan adanya wabah, maka kita katakan bahwasanya gugur kewajiban tadi. Maka hendaknya setiap individu tersebut menjaga
keselamatan kita. Salah satunya ketika salat berjamaah, hendaknya kita merenggangkan saf salat tersebut dan salatnya sah. Ada yang bertanya seperti ini. Ma huwa hukmu taba'ud bainal musallina fi salatil jamaah bisababi waba'i qarana? Apa hukumnya merenggangkan saf salat berjamaah pada kondisi adanya wabah corona ini? Kata para ulama, ini ulama sekarang ini tentunya adalah alladzi yadhhar jawazu salatul jamaah fil masjid ma'a wujudi masafati bainal musallina fi saffi khaufan min intisyaril adwa wal waba. Yang nampak jelas dibolehkan salat berjamaah di masjid ya dalam kondisi saf salat tersebut renggang atau berjarak ya, tidak rapat ya, dikarenakan dikhawatirkan dan ditakutkan tersebarnya penyakit menular atau wabah corona ini ya. Wa annahu afdal min iglaqil masajid, dan itu lebih utama. Jadi salat di masjid dalam kondisi safnya renggang, jaga jarak, itu lebih utama ketimbang menutup masjid. Ketimbang apa? Menutup masjid. Fatarku tarasi kuna ya li uzur, dan kita meninggalkan merapatkan saf salat tersebut ya itu dikarenakan uzur, ada alasan ya, alasan yang syar'i, yaitu dikarenakan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini. Dikhawatirkan, ditakutkan bahwasannya ada di antara orang tersebut yang terkena ini wabah. Maka oleh sebab itu, maka tidak mengapa yang demikian ya. Nah, subhanallah, jangankan kita katakan berkaitan tentang manusia ya, berkaitan tentang binatang saja, binatang yang sakit itu tidak boleh dikumpulkan dengan binatang yang sehat ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang masalah onta ya, kata Rasulullah SAW bahwasannya tidak boleh ya onta yang sakit ya, onta yang sakit itu dikumpulkan dengan ya onta yang sehat, seperti itu yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan berkaitan tentang binatang, apalagi kita katakan manusia. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi, masalah orang yang sakit, bahwasannya membesuk orang yang sakit itu tentunya sakitnya ya, orang yang sakit tadi yang kita besuk, penyakit yang tentunya kita katakan tidak menular. Jika sekiranya kita dapatkan sakitnya orang yang kita besuk tersebut menular, maka kita menghindar, dalam artian ya daripada membahayakan kita ambil hadis yang umum, yaitu la darar wala dirar. Sama halnya Rasulullah mengatakan ketika terjadi wabah di suatu tempat, janganlah kita tersebut mampir di tempat tersebut. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan hal yang demikian ya, ketika ada satu wabah taun, kata Rasulullah SAW, jangan masuki itu daerah, jangan masuki itu daerah. Begitupun juga yang berada di daerah tersebut, jangan sampai dia keluar dari daerah tersebut. Nah, ini kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan itu ya. Nah, sekarang nih ya masa liburan, subhanallah, lebih bagus kita menghindarlah ya kan. Semua di negara kita ini sekarang ini kondisinya kesian ya, alhamdulillah kondisinya tersebut dalam kondisi yang maaf, zonanya itu Amin. sangat jarang, zona yang Sana dia. 100%. Kata-kata ada yang hitam, ada yang merah, bahkan ada yang hitam. Nah, kita ini bolehlah liburan untuk menyenangkan hati, oke lah. Tapi kan kita juga kesihani diri kita. Mengesihani diri kita itu adalah sesuatu yang kudu dan harus. Allah yang mengatakan itu, wala taqtulu anfusakum fa innallaha kana bikum rahiman. Ya, janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Padahal Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Allah sudah menegaskan, ya kan, seperti itu. Ini tempat yang akan kita kunjungi ini adalah sesuatu yang membahayakan buat kita. Tolong jangan masuk ke daerah tersebut. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita bacakan hadisnya berkaitan tentang masalah itu.
Qala Rasulullah SAW, ya, disebutkan an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qalat, berkata, Sa'altu Rasulullah SAW anit ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un. Fa akhbarani Rasulullah annahu kana 'adaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Ya, kemudian Rasulullah menghabarkan kepadaku bahwasanya penyakit taun yang ada tersebut tidak lain sebagai azab dan siksa Allah Jalla wa Ala. Allah utus itu penyakit taun untuk orang yang dia kehendaki, terutama orang yang kafir dan fajir, orang yang suka bermaksiat. Tetapi penyakit taun tersebut Allah jadikan rahmat dan kasih sayang buat mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Nah, ini poin yang paling penting nih buat kita sekarang menghadapi masa liburan. Tolong kasih tahu anak-anaknya, ya kan, seperti ini. Falaisa min rajulin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baitihi wa fi riwayah fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allah lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidaklah seseorang terjadi di daerahnya, ya, ada ta'un, kemudian dia bersabar di rumahnya atau bersabar di daerahnya, di negerinya, yang diistilahkan dengan istilah lockdown tadi itu. Kita nggak mau keluar kota dulu, ya Allah, capek-capek kita, syaratnya panjang, ada beberapa syarat, periksa ini, periksa itu, melelahkan buat kita. Kita yang mau liburan juga nggak enak banget yang seperti itu gitu loh. Maka lebih bagus kita mengambil hadis ini nih, kita sabar di rumah kita, atau kita sabar di kota kita, Jakarta misalnya, ya, sambil berharap mudah-mudahan kita nggak mau keluar kota, kita nggak mau keluar negeri meskipun untuk tujuan liburan sekalipun, maka Allah Jalla wa Ala akan menulis buat dia pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Dan subhanallah, ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa buat kita di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini sebagai tabungan pahala buat kita. Nah, yang jelas maksud saya menyampaikan ini tidak lain Bapak dan Ibu, Pak Dokter dan Bu Dokter, bahwasannya, ya, berkaitan dengan kunjungan kita kepada orang yang sakit itu pahalanya besar, jaminannya surga. Cuma memang yang perlu kita ingatkan juga bahwasannya kunjungan kita kepada orang yang sakit tersebut, kalau kita tahu sakitnya tersebut sakit yang memang tidak menular. Nah, kemudian poin yang paling penting, adab dan etika ketika kita tersebut membesuk orang yang sakit, ya. Adab dan etika ketika membesuk orang yang sakit. Salah satunya adalah, ya, kita katakan mendoakan dia ketika kita tersebut sampai di situ, ya. Mendoakan orang yang sakit tersebut, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW ketika membesuk orang yang sakit tersebut selalu mengatakan seperti ini, la ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu itu membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Artinya memang kita bisa mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini Bapak, Ibu? Karena orang muslim kalau sakit itu mendapatkan beberapa keistimewaan. Ada 5 keistimewaan atau 6 keistimewaan. Di antaranya, sebab sakit kita katakan, subhanallah, itu sebagai penghapus dosa buat dia. Sebab sakit itu penghapus dosa. Makanya setiap kali kita ketemu dengan orang yang sakit atau berkeluh kesah sakit kepada kita, pada saat kita membesuk dia dan menanyakan keadaan dia, ya kan? Seperti misalnya, tentu Pak Dokter, Bu Dokter selalu menanyakan keadaan pasien tersebut, ya kan? Tentang bagaimana keadaan antum, keadaan Anda, ya kan, how feeling, bagaimana, apa yang dirasa, dan seterusnya. Selalu kan berkeluh kesah, masih sakit ini dok, sakit itu, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita mengatakan, la ba'sa tuhun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakit ini membersihkan daripada dosa-dosamu, insyaallah. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau juga,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarahullahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim mendapatkan sakit, ya, sakit, ya, baik sakitnya berat ataupun sakitnya ringan, ya, wala wasabin, atau tidaklah seorang muslim mendapatkan capek atau lelah. Pastinya kita pernah capek, pastinya kita tersebut pernah lelah, dan subhanallah, Allah jadikan kita itu capek dan lelah itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala hammin, ham itu rasa khawatir, ya, belum terjadi, cuma kita khawatir ada pada diri kita seperti itu. Gimana ya nanti kalau saya sudah meninggal, anak-anak gimana kondisinya? Gimana kalau seandainya anak-anak tersebut gak lulus ujian dan lain sebagainya? Gimana nanti kalau dia sudah menikah, jangan-jangan dia meninggalkan kita sebagai orang tuanya? Nah, itu ada rasa ham, ada rasa khawatir. Atau kita sebagai dokter yang selalu menjaga pasien kita karena kita terikat sumpah jabatan, jangan-jangan menangani orang yang sakit corona ini, kitanya juga ikut tertular. Nah, ada rasa was-was seperti itu, ada rasa kekhawatiran, itu pasti. Ya, ya subhanallah, jangankan Pak dokternya, istrinya juga yang di rumah khawatir. Jangan-jangan si abang nanti akibat dia terlalu fokus, terlalu sering bertemu, sering kumpul dengan orang yang berpenyakit menular tadi itu, bisa tertular juga penyakitnya, kan seperti itu. Belum terjadi. Itu namanya apa? Kekhawatiran. Tapi subhanallah, Allah jadikan kekhawatiran kita seperti itu sebagai penghapus dosa buat kita. Nah, wala hazanin, sudah terjadi, gadar Allah, itu penyakit memang menimpa kita. Virus corona. Kita sudah berjuang tadi untuk merawat itu pasien, tahu-tahu gadar Allah, kita sudah berikhtiar, sudah pakai masker, sudah pakai baju APD dan lain sebagainya. Cuma takdirnya, ya, Allah Jalla wa Ala menguji kita, dapat juga tuh penyakit. Sedihlah tentunya, namanya orang yang sakit itu sedih. Tapi sedihnya orang mukmin, sedihnya orang muslim itu tidak lain adalah sebagai penghapus dosa. Wala azan, gangguan, kadang berbagai macam fitnah kita dapatkan. Kita sudah ikhtiar berusaha mengusir pasien, tapi kadang pasiennya ngamuk-ngamuk sama kita. Subhanallah, padahal kita benar-benar, ya, serius mengurusin dia, kan seperti itu. Kadang ada fitnah macam-macam dari pihak luar. Kita beginilah, kita begitulah, profesi dokter beginilah. Itu gangguan-gangguan yang sifatnya tersebut menjadi tabungan pahala buat kita dan juga sebagai penghapus dosa buat kita jika kita bersabar. Tentulah cobaan itu pasti kita dapatkan, ya kan? Seperti itu. Nah, wala ghamin, ada rasa galau, ketidakenakan hati, kadang-kadang seperti itu. Berhasil atau tidak berhasil saya mengurusi ini pasien atau tidak. Ada rasa seperti itu. Itu pun juga sebagai penghapus dosa buat kita. Hatta syaukatu yushakuha, sampai yang namanya duri yang menancap di telapak kaki kita. Subhanallah, itu semua sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menghapuskan dosa kita. Nah, makanya kita berikan kabar gembira kepada pasien kita, ya, bahwasannya sebab sakit ini, kalau seorang muslim yang sakit itu sebagai penghapus dosa. Sekaligus juga, ya, itu meningkatkan derajat buat mereka yang sakit tadi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika itu Said dan Salman itu mengunjungi orang yang sakit di daerah Kindah, sahabat. Ketika masuk, ya, ke rumah orang yang sakit tadi di daerah Kindah tadi, tahu-tahu Salman Al-Farisi mengatakan begini kepada yang sakit, "Abshir, abshir, good news. Kabar gembira buat antum." Kaget orang yang sakit ini. Anak sakit kok dibilang mendapatkan kabar gembira. Ada apa ya Salman? Kata orang sakit tersebut. Kata Salman, aku mendengar dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda seperti itu. Abshir, kabar gembira buat orang yang sakit. Fa innal maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taban. Karena kalau orang mukmin yang sakit, subhanallah, Allah jadikan sakitnya itu sebagai penghapus dosa
sekaligus juga sebagai peningkat derajat untuknya untuk mendapatkan ridhonya Allahu Jalla wa Ala. Ya salam. Beda dengan orang kafir. Wa innal maradal fajir kal ba'ir. Kalau orang yang sakit itu kafir, itu seperti onta diikat. Kal ba'iri aqalahu ahlahu. Ya. Summa arsalu. Kemudian dilepas. Seperti seekor onta diikat. Setelah diikat, dilepas. Fala yadri lima ukila wal lima ursila. Dia nggak tahu kenapa tadi diikat, kenapa juga dia lepas. Seperti misalnya kita orang mukmin tahu kenapa kita sehat, kenapa kita sakit. Ada sebabnya. Oh, Allah sayang. Itu sebagai cara Allah menghapuskan dosa. Oh, Allah sayang. Kenapa sakit? Untuk menambah pahala. Kenapa sakit? Allah ingin meningkatkan derajat dia supaya Allah meridhoi dia. Tapi kalau kafir nggak tahu kenapa dia sakit, kenapa dia sehat, kan nggak tahu seperti itu. Nah ini subhanallah ya, kita sampaikan tuh kepada pasien kita, dan subhanallah kalau orang sakit itu omongan dokter lebih mudah untuk dicerna si pasien ketimbang seorang ustadz dihadirkan ke tempat itu. Ustadz kadang gelagapan ketika di hadapan pasien, tidak dengan seorang dokter bisa menjelaskan apa penyakit menimpa dia, kemudian sekaligus juga bisa memberikan motivasi dan spirit buat si pasien, sehingga si pasien kembali bersemangat, sekaligus juga bisa memberikan kabar-kabar yang sifatnya menenangkan si pasien tersebut. Subhanallah, pada saat itu antum, wahai Pak Dokter dan Bu Dokter, menjadi ustadz dan ustadzah. Nah, seperti itu. Kemudian, subhanallah, sakit juga. Kenapa kita mengatakan tuhur? Insya Allah, karena orang yang sakit itu, ya, adalah penambah pahala. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal huma." Jika sekiranya aku ini tertimpa sakit, kata Nabi, tidak ada satu penyakit yang paling aku sukai kecuali penyakit demam. Ya, kecuali penyakit apa? Demam. Subhanallah, penyakit panas itu. Kenapa Abu Hurairah heran? Ya Rasulullah, kok suka penyakit? Enggak, kata Nabi. Ini kalau sekiranya qadarallah, takdirnya, aku ini tertimpa sakit, maka sakit yang paling aku suka itu penyakit demam itu. Ya. Kenapa ya Rasulullah antum suka penyakit demam? Li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minna. Karena subhanallah penyakit demam itu, panasnya itu masuk di setiap anggota tubuhku ini. Ya. Subhanallah, semuanya kena. Dari kulitnya, dari urat-uratnya, sampai tulang-tulangnya. Dan aku di situ berharap kepada Allah. Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla udwin qistahu minal ajr. Setiap penyakit, setiap rasa yang dirasakan oleh tubuh ini, entah bagian tulang, entah kulit, entah sel-selnya, dirasakan oleh penyakit panas demam tadi itu tidak lainlah bagian pahala yang akan Allah Jalla wa'ala berikan kepada dia. Allah menjadikan itu sebagai pahala setiap anggota badan yang terkena penyakit demam tersebut atau merasakan penyakit demam tersebut. Subhanallah. Nah, maka oleh sebab itu, sebab sakit itu tidak lain adalah menambah pahala buat si sakit tersebut. Nah, siapa yang bisa untuk menyampaikan hal ini ketika sekarang ini di rumah sakit? Tidak mungkin bawa ustaz. Yang paling pintar dan paling mudah untuk menyampaikan itu adalah Pak Dokter dan Bu Dokter. Kan seperti itu. Tenang Bapak, insya Allah akan sembuhkan ini. Tapi sementara ini sakit yang mungkin menghapus dosa, itu meningkatkan derajat untuk mencari ridhonya Allah, sekaligus menambah pahala. Dan yang keempat, doanya orang yang sakit itu mustajab. Kan kadang pasien itu berkeluh kesah. Dok, gimana dok? Bu Dokter, gimana? Kok nggak sembuh-sembuh? Kita selalu bilang apa? Bu, kita ikhtiar ya, kita usaha. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh memudahkan kesembuhan untuk Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Nah, maka oleh sebab itu kita kan cuma punya ikhtiar. Ya, kita kan cuma punya usaha. Cobalah Bapak, cobalah Ibu yang sakit ini berdoa. Kenapa Pak Dokter, Bu Dokter?
Karena doanya orang yang sakit tersebut mustajab, dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Kita suruh banyak berdoa ya Bu ya. Serahkan semuanya kepada yang di atas, kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, itu yang paling mudah untuk menyampaikan itu siapa? Pak dokter dan Pak dokter. Doa, doa. Kita ikhtiar ya. Cuma doa tolong jangan sampai dilupakan, karena doa untuk yang sakit itu mustajab. Subhanallah, diceritakan bahwasannya oleh Abu Nuhailah, seorang sahabat Nabi SAW, seorang sahabat. Ya, dia sakit, dibesuk dan dikunjungi oleh teman-teman. Ketika dibesuk tersebut, seharusnya kan kita yang membesuk, yang mendoakan dia. Tuhur, insyaallah la ba'satun, insyaallah. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Aku meminta kepada Allah yang maha agung, yang maha besar, ya, Tuhan, ya, pencipta atau pemilik arash, ya, yang besar, ya, untuk menyembuhkan engkau. Itu kan doa. Tapi subhanallah, teman-temannya itu habis mendoakan, dia malah minta doa balik kepada Abu Nuhailah yang sedang sakit tadi. Abu Nuhailah yang sedang sakit. Subhanallah. Kata dia, "Ud'u Allah." Antum doa dong. Doakan kita juga. Kata Abu Nuhailah, "Iya, Anda ingin berharap dari antum yang besok mendoakan." Kata teman-temannya, "Yang paling penting itu antumnya sendiri yang berdoa. Kita mendoakan, yang membesuk mendoakan. Tapi yang sakit itu lebih penting lagi untuk berdoa." Ya, berdoalah. Akhirnya dia berdoa. Abu Nuhailah berdoa. Allah mengkus minal maradi wa la tunkis minal ajr. Ya Allah, hilangkanlah penyakitku ya Allah, sembuhkanlah aku, tapi jangan hilangkan pahalanya. Jangan hilangkan pahalanya. Nah, kata teman-temannya, tambah dong doanya. Masa cuma doa itu doang? Subhanallah, kemudian dia berdoa untuk dirinya dan kebaikannya untuk akhirat kelak. Allahumma ja'alni minal muqarribin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Engkau. Nah, kata temannya, tambah lagi dong doanya, karena doanya orang yang sakit itu mustajab. Akhirnya dia tersebut melihat ibunya yang kebetulan ada di situ, kemudian berdoa, waj'al ummi minal huril in, jadikanlah ibuku sebagai bidadari surga. Nah, doanya orang yang sakit tersebut mustajab. Nah, kadang kan kita mendapatkan pasien yang namanya sakit pasti cerewet dok, ya pasti cerewet. Mau pasiennya ya ustadz ataupun bukan ustadz, ya kan. Apalagi kadang orang yang biasa yang nggak paham din agama sama sekali, cerewetnya ampun. Sudah dikasih ini, dok, obat yang kemarin dikasih ini nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tambah dong dosisnya, tambah dong ininya lagi. Nah, disitulah kita masukkan, Pak. Kita cuma ikhtiar, kita cuma usaha. Semuanya kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka oleh sebab itu saya mau kasih tahu kepada Bapak, doanya orang yang sakit itu mustajab. Mudah-mudahan dengan ikhtiarnya kita ini Bapak sembuh. Tapi sekali lagi, gantungkan ikhtiar kita ini kepada Allah Jalla Jalaluhu, bukan kepada saya sebagai dokter. Saya cuma usaha saja, ikhtiar. Saya belajar, memang tahu. Cuma ada dosis yang pas, ada dosis yang tidak pas. Ketentuannya itu dari Allah Jalla wa'ala. Ada vaksin ini cocok dengan Bapak, ada juga vaksin itu yang nggak cocok, kan seperti itu. Jadi kita ikhtiar. Tapi ikhtiar kita gantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya, ya, sebab kita tersebut ya sakit, jaminan surga. Ya, kalau kita sabar. Kalau kita sabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Ada Bapak Ibu cerita seorang perempuan, ya, tubuh tinggi, semampai, ya, orang kulit hitam, ya, subhanallah, namanya Ummu Zufar. Namanya Ummu Zufar. Dia punya penyakit namanya Sara. Sara itu seperti penyakit ayam. Dan subhanallah, ini perempuan kalau sudah terkena penyakit ayam, pinginnya telanjang, pinginnya bugil, pinginnya lepas pakai. Dia malu sebagai perempuan. Tapi nggak sadar dia melakukan itu. Saya pernah mendapatkan ada orang lagi kajian, pengen lepas pakaian. Saya kaget-kaget, Pak, tunggu dulu Pak. Kenapa? Kata temannya, lagi kena satu. Ini kalau dia kena, nggak sadar, dipegang oleh temannya, jangan sampai lepas pakaian. Nah, itu terjadi di zaman Nabi SAW.
namanya Zufar. Subhanallah, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolong doakan aku. Ya, tolong doakan aku, ya, agar aku tersebut dia sembuh dari penyakitku, agar aku sembuh dari penyakitku. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autallah ayyu'afiyaki. Kalau kamu ingin, ya, sabar menerima ketetapan Allah dengan sakit seperti ini, dipastikan engkau dapat jannah, dapat surga. Tapi kalau engkau berkehendak, aku mendoakan engkau agar engkau sembuh dari penyakit engkau ini, maka aku pastikan aku akan mendoakan engkau. Kata Ummu Zufar, asbir ya Rasulullah, aku bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Ya, tetapi ya Rasulullah, tolong doakan aku kalau sekiranya aku mendapatkan penyakit ini, tolong dong jangan sampai aku membuka auratku. Jangan sampai aku membuka auratku. Kemudian didoakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setiap kali dia tersebut mendapatkan penyakit sara atau penyakit air tersebut, subhanallah, dia pun tidak melepas pakaian. Dan salah seorang perempuan yang punya jaminan jannah dan surga adalah Ummu Zufar. Maksud saya bahwasannya di sini tidak lain, ya, paling puncaknya orang yang sakit tersebut pada saat kita membesuk itu kita kabarkan, atau untuk menenangkan pasien kita tersebut, Pak, sabar, mudah-mudahan ini sebagai menghapus dosa, sabar Bapak, Ibu, mudah-mudahan sebagai meningkat derajat, supaya apa-apa Ibu diridhoi oleh Allah. Bapak sabar, mudah-mudahan sebagai tabungan pahala, ya. Bapak sabar, mudah-mudahan sebab sakit ini jaminan surga buat Bapak. Kita tidak tahu yang seperti itu. Apalagi nanti sampai puncaknya itu dia tersebut meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, dia pada waktu menerima penyakit tersebut sabar, maka insya Allah kita katakan jaminan surga untuk dia tersebut. Makanya di dalam hadis, ya, yang sahih, ya, berkaitan tentang penyakit, ya, jika diderita atau ditimpakan kepada muslim, kalau sebab sakit tersebut dia meninggal dunia seperti COVID-19 ini, maka tadi jaminannya mati syahid, dan sekaligus jaminan surga buat dia. Tidak hanya sekedar COVID-19, ya, ini kan penjabaran dari ulama, tapi sakit secara umum, kita katakan sakit secara umum, apapun sakitnya, ya, di zaman Rasulullah tentu tidak ada COVID, di zaman Rasulullah tentu tidak ada wabah yang seperti kita alami sekarang ini. Ada penyakit-penyakit yang dimana Rasulullah mengkabarkan yang dapat sakit taun misalnya, yang sebab dapat penyakit perut, ya, sebab perut dia terbunuh misalnya, kan, itu kan subhanallah aman di kuburannya, tidak mendapatkan adab kubur, dan juga artinya meninggalnya pun dalam kondisi yang husnul khatimah, meninggalnya tersebut dalam kondisi husnul khatimah. Maka oleh sebab itu kita kabarkanlah kabar ini kepada mereka tersebut, jika sekiranya untuk menenangkan keluarga pasien, utamakan kadang kita pihak dokter kadang dimaki-maki, padahal kita sudah ikhtiar usaha. Cuma subhanallah kadang ada sebagian mereka yang tidak menerima, ya kan? Nah, itulah kita sampaikan, mengasihkan wejangan sebentar, ya, dengan beberapa kalimat bahwasanya inilah sudah ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala. Kita cuma bisa ikhtiar, kita cuma bisa usaha, tentu keputusannya tetap kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Cuma harapan kita mudah-mudahan sebab sakit ini kita katakan mudah-mudahan Allahu Jalla Jalaluh, ya, menjadikan dia tersebut husnul khatimah, dan mudah-mudahan sebab sakit tersebut juga Allah Jalla wa'ala mengantarkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, ini tidak lain penguat-penguat, ya, ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang kadang seperti itu, seperti tidak menerima apa yang telah Allah Jalla wa'ala putuskan, atau dia tidak sabaran, kita bisa menyampaikan pesan-pesan tadi ketika kita membesuk dia, mengunjungi dia pada jam-jam besuk, ya, atau pada jam-jam kita kunjungan kepada dia. Nah, kemudian doa yang kedua adalah
Ya tadi yang pertama la ba'sa tuhur insyaallah. Kemudian yang kedua as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung agar Allah Jalla wa ala menyembuhkan penyakitmu. Nah, dalam doa yang lain, Rasulullah SAW doakan seperti ini, ya kita sebut namanya seperti tadi, boleh siapa yang sakit misalnya, kita doakan seperti ini. Atau di antaranya, ya kita berdoa seperti ini. Ada yang sakit, ya disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 5782, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 2191, yang doa ini berbunyi seperti ini. Allahumma rabban nas muzhiban nas Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan ya manusia. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakit si fulan, tersebut namanya boleh. Ya, hilangkanlah penyakit beliau, sembuhkanlah beliau. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datangnya dari Engkau ya Allah. Kesembuhan yang tidak bakalan lagi penyakitnya kambuh. Kesembuhan yang tidak bakalan kambuh lagi penyakitnya. Nah, ini doa yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga doa ya di bagian apa yang sakit, misal. Kebiasaan Nabi itu kalau sakit, ya kita ajarkan ya kepada pasien kita, ibu sakitnya di mana? Di kepala. Pegang dengan tangan kanan sambil bacakan surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya 3 kali, 3 kali, 3 kali. Seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika sakit. Ketika beliau tidak bisa membaca dalam artian beratnya karena sakit panas betul Nabi SAW di akhir sebelum dia meninggal itu, kemudian beliau menyuruh Ibunda Aisyah untuk membacakan itu. Membaca Al-Fatihah 1 kali, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, 3 kali, 3 kali. Seperti itu yang diajarkan dan dituntutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masuk kita yang membesuk juga, kalau itu memang yang kita besuk itu laki-laki, kalau kita laki-laki ya, kita sambil pegang yang sakit di bagian apa misalnya, sambil kita bacakan tadi Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya 3 kali, 3 kali, 3 kali. Al-Fatihah cuma 1 kali ya. Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas ya 3 kali, seperti itu. Nah, ya kalau misalnya kita katakan ada yang kita besuk itu ternyata pasiennya perempuan, atau yang kita besuk itu saudara kita yang sakit perempuan, kebetulan bukan mahram kita, berarti kan kita tidak bisa menyentuhnya, ya kan? Seperti itu. Maka ya kita doakan saja. Doanya tuhur la ba'sa tuhur insyaallah, atau as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka, atau Allahumma rabban nas mudhibil ba'as ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqam. Ya. Ya Allah, Tuhannya manusia, ya, hilangkanlah penyakit beliau, sembuhkanlah beliau, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang dari Engkau ya Allah, kesembuhan yang tidak kambuh lagi penyakitnya. Nah, intinya kita nih ada etika ya pada saat kita itu, ya kita mendoakan. Yang kedua, kita pilih jam waktu yang diizinkan. Artinya diizinkan oleh si pasien. Alhamdulillah kan rumah sakit itu kita katakan seluruhnya Islami. Waktu membesuk kapan harus dibesuk, kita katakan. Nah, ada pasien-pasien yang tidak suka dibesuk. Ya sudahlah, jangan kita besuk. Ya, ada pasien yang nggak mau dibesuk. Apalagi kalau yang sekarang ini kan tentu karena penyakit menular, kita sendiri juga jangan sampai memaksakan diri meskipun si pasien itu mau dibesuk, karena akan membahayakan buat kita. Yang ketiga, yang selanjutnya,
Jangan berlama-lama di tempat si pasien tadi membesuknya lama sampai berjam-jam, ngobrol ini, ngobrol itu. Kan kesian dia mau istirahat. Dia ada di rumah sakit itu untuk istirahat, kita katakan. Bukan untuk main-main, kan seperti itu. Maka ya 10 menit, sudahlah, sudah waktunya pulang-pulang. Jangan dilama-lamakan. Kita bilang sama teman kita yang sakit itu, insya Allah nanti kesini lagi. Insya Allah nanti kesini lagi sambil kita memberikan semangat buat dia. Kemudian yang keempat, tolong yang disampaikan itu semuanya baik-baik aja. Jangan sampai yang tidak baik kita katakan. Ya, meskipun kita mendengar dari seorang dokter, penyakit teman kita itu sudah berbahaya betul. Tidak boleh kita sampaikan. Kata dokter ini begini-begini. Nggak boleh. Ya, kita diam aja. Kita bilang ketika dia berkeluh ke saya, insya Allah khair, insya Allah semuanya baik tuhur, insya Allah. Ya, kita bilang begitu saja. Sesuatu yang baik kita katakan, kita terus memberikan semangat dan semangat untuk dia, bukan membuat down dia, kan seperti itu, ya kan? Kan ada teman kadang yang iseng cerita tentang sakitnya, ya. Kemudian kita kelihatannya serius, kemudian kita menimpali, iya benar, anaknya sakit, ya, si fulan namanya sakit persis kayak antum ini. Lalu teman itu nanya, gimana keadaan meninggal sekarang? Itu kan bikin down dia, kan seperti itu. Ya kita terus kasih semangat dan kasih semangat. Begitupun juga kita kan punya ikhtiar sebagai dokter, punya ikhtiar. Tapi kita kadang dengan keilmuan yang Allah berikan kepada kita, kita tahu dong kadar ini ada progres kesembuhan atau tidak, ada kemajuan atau tidak. Ya tentu kita ikhtiar saja. Kita sebagai dokter mungkin tahu secara ilmu medis ini sangat berat nih Ustaz. Tapi kita tetap ikhtiar. Sesuatu yang berat tadi yang menurut antum nggak perlu disampaikan kepada pasien. Kita bilang ya apa adanya aja. Insya Allah kita ikhtiar, kita usaha, mudah-mudahan ada jalannya dan dimudahkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Intinya ketika kita berkunjung kepada yang sakit tersebut, yang kita sampaikan yang baik-baik saja. Jangan sampai yang tidak baik. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita kembalikan kepada Pak Dokter. Silahkan Pak Dokter, Pak Tafadhol masykurah. Nah. Silakan Pak. Ada pertanyaan? Ya Ustaz. Sebentar Ustaz. Dokter Rido masih mute, Dok? Lagi ke belakang kali Pak Dokter gitu. Silakan. Ya. Jadi Pak Ustadz, ini saya ada pertanyaan Mas. Oh ya, maaf, Afwan, sebentar. Sebentar dari Dokter Rido. Sedang di-unmute. Nah, silakan Ya. Dokter. Masya Allah. Afwan Jidan, Ustaz. Tadi ke lock mute-nya. Ya Ustaz Azhar, Masya Allah, ini kita diingatkan kembali nih bagaimana amalan-amalan kecil menjenguk pasien ternyata pahalanya begitu besar. Tadi di awal sudah disampaikan dengan hadisnya. Ustaz, kita ada beberapa pertanyaan. Saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah Ustadz izin bertanya, di masa pandemi ini kita tidak bisa mengunjungi orang yang sakit. Ya. Apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan pahala membesuk orang yang sakit? Nah, karena selama pandemi ini Ustadz mungkin, karena ada keterbatasan, kita tidak bisa mengunjungi Ustadz. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan membesuk orang yang sakit, tentunya kita katakan, ya, yang kita besuk tersebut, yang kita ketahui penyakitnya itu penyakit yang tidak menular. Tapi seperti zaman sekarang ini kan, kita tahu penyakit virus corona atau COVID-19 ini adalah satu penyakit yang bisa menyebar ya, dalam artian penyakitnya itu mudah sekali untuk tersebar dan berpindah kepada tubuh yang satu ke tubuh yang lainnya. Maka kita kembalikan kepada hadis yang umum, la darar wa la dirar. Janganlah mencelakakan orang dan kita pun juga jangan sampai dicelakakan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak bisa membesuk saudara kita sama muslim? Apa kita berdosa? Tentu tidak berdosa. Apalagi kalau kita memaksakan, kita tahu ini penyakit menular, kita paksakan, kita bisa berdosa. Kenapa?
karena melanggar larangan dan ancaman dan peringatan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita lakukan, ya mendoakan, atau mungkin bersedekah untuk mengirimkan dia makanan, atau keperluan-keperluan yang sifatnya bisa untuk kita bantu. Membantu orang itu kan tidak mesti harus datang ke tempatnya. Atau memberikan semangat, membesuknya itu tidak langsung badan ketemu badan. Bisa via telepon, seperti sekarang ini Zoom, ya kan? Kita ngasih spirit, motivasi, menanyakan kepada dia, mudah-mudahan ya, kunjungan kita via Zoom seperti ini kepada yang sakit tadi itu kan, maka mudah-mudahan itu termasuk bagian yang diterangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya membesuk juga jauh seperti itu. Kita berharap ya kan, penting kiranya ya mereka yang terisolasi itu kita kasih semangat. Alhamdulillahnya di zaman sekarang ini Allah bukakan ilmu, ada handphone, kemudian di handphone itu ada program-program seperti apa kita katakan aplikasi seperti Zoom, Skype dan lain sebagainya. Sehingga kita pihak keluarga ini begitu mudah untuk menyaksikan mereka tersebut, ya. Apalagi sakitnya itu nggak terlalu parah ya, masih bisa pegang handphone ya, Pak Dokter, Bu Dokter, seperti itu. Saya nggak tahu apa benar kalau sakit COVID yang sudah parah nggak boleh lagi pasien pegang handphone, Pak Dokter, Bu Dokter. Pak Dokter Ridho, ada pertanyaan, apa benar kalau pasien COVID ini sudah parah betul, nggak boleh lagi pegang handphone? Ya Ustadz, mungkin ini ada sebagian pasien Ustadz ya yang ini Dokter Ridho silakan disambung Dokter Ridho. Iya, Masya Allah. Ya Ustadz Azhar, memang kalau sebagian pasien yang kalau sudah diisolasi atau misalnya sudah di ICU, memang mungkin terbatas ya Ustadz untuk menggunakan media seperti handphone. Tapi kalau yang masih diisolasi yang ringan dan sedang itu masih bisa Ustadz, karena memang ada beberapa rekan saya juga yang dia masih bisa mengontak keluarganya via tadi yang Ustadz bilang, karena sekarang kita dipermudah dengan teknologi, jadi bisa video call dan lain sebagainya Ustadz. Ya, intinya mudah-mudahan kita berharap dengan media video call atau Zoom seperti ini, itu bagian daripada membesuk saudara kita yang sakit tadi itu, ya kan, seperti itu. Tapi kalau sudah di ICU, kata Pak Dokter tadi kan sudah nggak bisa, sudah parah betul, berarti dia harus fokus kepada dirinya dan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menyembuhkan penyakit dia tersebut. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kan pertanyaannya, bisa nggak kita mendapatkan pahala-pahala yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, tanpa harus membesuk dia karena kondisi penyakitnya penyakit menular. Nah, caranya itu mudah-mudahan ya dengan cara kita seperti ini, video call, kemudian media Zoom seperti ini, dengan memberikan semangat dan doa-doa kepada dia, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala pahala-pahala yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wallahu a'lam. Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ada yang lain? Ada Ustaz, jazakallah khair. Ada pertanyaan kedua ya Ustaz. Pertanyaan adalah, ini sepertinya yang sering kami temukan juga Pak Ustaz di rumah sakit. Jadi beliau bertanya, Ustadz ingin bertanya bagaimana untuk menasihati pasien yang selalu cemas dengan kondisi penyakitnya agar bisa sabar dalam menerima kondisinya. Ya, cemas itu kan sifatnya manusiawi banget. Semua kita pasti memiliki rasa cemas dan rasa khawatir. Siapapun orangnya, tinggal tentunya memang sesuai dengan kadar keimanan. Ya, makanya Rasulullah itu kan mengajarkan ada satu doa supaya kita jangan cemas atau kelewat cemas. Belum terjadi sebenarnya. Cuma kelewatan cemasnya itu. Cemas yang wajar, artinya nggak terlalu mempengaruhi pikiran kita, itu adalah manusiawi. Cuma cemas yang kelewat batas sehingga membuat akal pikiran itu terpengaruh, sehingga membuat kita tambah sakit, itu yang tidak boleh. Ya, yang pertama kita kasih tahu kepada pasien tersebut, ya, tawakalkan semua urusan itu kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau yang Islam kan enak kita bicara seperti ini. Cuma kondisinya kalau kita menghadapi pasien kita kafir, ya, non-muslim, merasa
berat lisan kita untuk menyampaikan sesuatu. Ya mungkin bisa di antara dokter mendakwahi dia kan, mudah-mudahan melalui dokter dia bisa masuk Islam. Tapi kalau Muslim sangat mudah. Kita bilang jangan terlalu cemas. Ya, kecemasan yang kelewat batas juga akan menambah penyakit kita seperti itu. Kelewat batas. Kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, maka kita tawakalkan ikhtiar kita itu kepada Allah Jalla wa'ala. Itu paling penting. Kuatkan hati ibu, kuatkan hati bapak untuk selalu menggantungkan nasib kepada Allah. Yang kedua, kita ajarkan doa deh dok. Ya, doanya sangat pendek sekali. Doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan itu sedih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap yang terlalu cemas, belum terjadi, terlalu khawatir, cemasnya lewat batas, dan hazan. Kalau hazan itu ya sedih, sudah terjadi. Ternyata apa yang dia khawatirkan, apa yang dia cemaskan terjadi kepada dia. Nah itu namanya hazan. Karena orang kalau sudah apa yang dikhawatirkan itu menimpa dia, berarti kan bersedih. Tapi subhanallah sedihnya itu pun juga pahala kalau dia Islam, kalau dia Muslim. Nah ini yang kita ajarkan setelah kita nasihati dia. Ibu tawakalkan sama Allah. Kita ikhtiar, kita usaha terus menerus. Pasti Allah menurunkan penyakit, pasti juga Allah menurunkan penawar dari Allah. Itu janjinya Allah dan Rasulnya. Kita bilang seperti itu. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti ada obatnya. Tinggal di antara kita ini ada yang tahu sudah obatnya, ada yang tidak tahu. Kayak virus COVID-19 ini kita katakan ada obatnya. Kita hanya aja belum tahu kan seperti itu. Tapi kan lambat laun sudah mulai terbuka, sudah ada vaksin, sudah berbagai macam vaksin sudah mulai keluar. Kita katakan tinggal yang mana aja yang benar. Kalau dalam ilmu hadis tuh yang mana nih yang sahih nih, ya kan seperti itu, yang betul-betul vaksin. Kan seperti itu. Kalau dalam hadis sahih apa enggak sahih nih vaksinnya kan begitu. Saya enggak paham kalau dalam ilmu medis itu apa? Apakah istilah sahih apa dhaif juga, jangan vaksin ini dhaif nih Ustaz. Nah, begitu kan. Nah, itu kembali kepada Pak Dokter Ridho yang jawab nanti kan seperti itu. Nah, tinggal yang terakhir setelah kita kasih tahu seperti itu doa ya kan, dan kita kasih tahu kepada yang menjaga jangan memberitakan sesuatu yang dia cerita tentang anaknya, cerita tentang siapa istrinya yang di rumah dan lain sebagainya. Itu tambah cemas lagi. Kebanyakan faktor orang itu, subhanallah sakit itu kan karena terlalu banyak cemas. Sehingga sangat susah dia tersebut untuk sembuh. Dia sakit diisolasi, bukannya dia tersebut memikirkan diri dia mikirkan dia di rumah gimana, anak-anak gimana, sudah makan belum, siapa yang ngantarkan si pulang sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengakibatkan apa? Tambah sakit, ya kan? Kena kecemasan tadi. Terakhir kita bilang tawakalkan kepada Allah sambil sering-sering baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira. Nah. Masya Allah. Ya Ustadz, kalau kita bicara soal vaksin itu nanti bisa panjang Ustadz. Jadi kita maksud saya Pak Dokter bisa menghukum Ustadz ini doib Ustadz vaksinnya. Nanti kasih tahu kita dong kalau yang oh iya. Nah, insya Allah. Masalah ilmu hadis, apakah ada istilah juga tuh dalam kedokteran atau ilmu medis? Oh ini vaksin yang doib, ini vaksin yang doib kan? Itu maksud saya. Ini bercanda. Iya betul. Sekedar bercanda. Masya Allah Ustaz, kita untuk mengulang lagi agar sahabat-sahabat kita yang menyaksikan, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wal hazani. Minal hammi wal hazani. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Nah. Ya. Syukran jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, ini sepertinya menyambung pertanyaan pertama. Jadi Pak Ustadz, ada kisah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yang ketika ditanya Rasulullah SAW,
siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar pun menjawab, ia sudah menjenguk. Nah, pertanyaan adalah bagaimana sebagai orang yang tidak selalu bisa bertemu dengan orang yang sakit untuk bisa mendapatkan amalan seperti ini setiap hari. Mungkin ini juga konteksnya di luar pandemi COVID, Ustaz. Iya, kalau menurut saya Pak Dokter ya, yang paling bahagia itu Pak Dokter sama dokter. Masya Karena Allah. setiap hari ketemu pasien. Apalagi kalau nggak ada wabah ini kan, seperti itu. Kecuali dokter gigi kali ya, kalau dokter gigi seperti itu. Atau dokter yang berkaitan dengan. Nah, dokter, perawat, ya, atau ahli medis yang lainnya, itu Masya Allah. Pahalanya besar. Secara dunia insya Allah Allah angkat. Secara akhirat juga kalau dia muslim, insya Allah Allah angkat juga. Kan seperti itu. Makanya tadi di awal-awal, di pertengahan kajian tadi kita menerangkan berhubung kita kajiannya ini semuanya adalah Pak Dokter dan Bu Dokter, maka saya sampaikan ini nikmat betul jadi Pak Dokter dan Bu Dokter. Kenapa? Setiap hari itu bisa mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tadi. Yang besuk, subhanallah. Kita nggak bicara dunianya, dunianya sudah Masya Allah, sudah ada ATM tersendiri. Subhanallah. Cuma yang maksud saya, ketika kita membesuk, memang jam kewajiban kita membesuk dia, kita niatkan, ini muslim yang saya akan besuk, yang saya kunjungi. Ya, subhanallah. Ada beberapa rumah sakit bahkan yang kita akan besuk kan seperti itu. Dalam satu rumah sakit saja ada beberapa pasien. Berapa sudah yang kita dapatkan? Setiap kali kita melangkah untuk berkunjung kepada pasien kita yang muslim tadi itu, subhanallah kita berada di dalam jalannya surga. Seperti kita berada di kebun-kebun surga yang siap memetik buah-buahannya. Belum lagi, subhanallah 70.000 malaikat mendoakan dia. Belum lagi jaminan surga kan seperti itu. Nah, kalau kita yang jarang ini berusaha ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah. Itu kan ada gabungan ya. Bukan tidak hanya sekedar membesuk saja itu. Ada 4 amalan. Kata Nabi kalau 4 amalan itu kita kerjakan dalam satu hari, maka jaminan surga buat kita. Kan seperti itu. Pertama, ya, membesuk orang yang sakit. Yang kedua, takziah. Yang ketiga, berpuasa. Puasa sunnah, ya, kegiatannya atau puasa wajib. Yang keempatnya itu adalah bersedekah. Bersedekah. Kalau 4 hal ini ada pada kita, maka insya Allah ya setiap hari mampu kita lakukan itu, maka insya Allah jaminan surga buat kita. Rasulullah kan bertanya habis salat subuh itu, ma minkum shaim, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Gak ada Allah takdirnya sahabat gak ada yang puasa. Kebetulan cuma Abu Bakar saja yang puasa. Anda ya Rasul. Siapa di antara kalian yang hari ini yang bersedekah? Habis bangun tidur siapa yang mau bersedekah? Nggak ada kan? Nggak ketemu. Ya, dari rumah ke masjid nggak ada yang kita mau sedekahin. Abu Bakar mengatakan, aku tadi sebelum salat subuh sudah bersedekah. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ya siapa di antara antum yang berkunjung dengan orang yang sakit? Nggak terpikir oleh kita, subuh-subuh bisa membesuk orang sakit. Yang keempat adalah ya takziah. Nah, kata Nabi, kalau sanggup dalam satu hari mengumpulkan 4 amalan ini, maka jaminan surga. Berpuasa, bersedekah, mengunjungi orang sakit, dan takziah. Nah, ada 4 hal ini kita katakan. Tapi dalam hadis yang lain, khusus untuk membesuk saja, jaminan surga. Tadi beberapa hadis yang kita bacakan dari hadis Abu Hurairah, kemudian termasuk hadis-hadis yang lainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib juga tersebutkan bagaimana seseorang yang membesuk orang yang sakit itu sangat luar biasa pahalanya. Nah, sekarang ini kita katakan sesuatu yang sangat susah kita untuk membesuk orang yang sakit. Jangankan berkaitan tentang masalah COVID-19, yang sakit biasa saja, orang juga rasa khawatir, ada rada-rada khawatir kalau membesuk orang yang sakit tersebut, ya kan seperti itu. Meskipun ya kalau itu saudara dekat ya kita paksakan harus datang deh seperti itu. Tapi kalau misalnya yang sekedar kenal, ya banyak di antara kita sekarang ini sekedar mendoakan dari rumah atau menanyakan keadaan via handphone seperti itu. Tapi mudah-mudahan
sekedar menanyakan itu mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan hasanat dari Allah Jalla Jalal. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, Ustaz. Jadi mengulang sedikit, berarti empat amalan yang bisa kita lakukan dalam sehari tadi, dikerjakan dalam satu hari. Nah, ya, puasa, sedekah, menjenguk orang sakit, dan takziah ya Ustaz ya. Betul. Itu kalau misal dilihat sebenarnya satu siklus Ustaz ya. Puasa Betul. kan ketika kita sehat, sedekah kita membantu orang yang kesusahan, mengunjungi orang sakit berarti yang sudah terkena musibah, dan yang meninggal takziah yang sudah meninggal. Masya Allah Ustaz. Ustaz, kebetulan ini sudah jam 9 Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh sampaikan kata-kata penutup untuk kajian kita pada malam hari ini. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita berkaitan tentang amalan ringan mengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Kebetulan kita sudah masuk pada amalan ringan yang ke-22, yaitu berkaitan dengan membesuk orang yang sakit. Nah, intinya poin yang paling penting, kalau sekiranya di antara kita ini tahu ada saudara kita sama muslim sakit, apalagi kita kenal banget sama dia, usahakan untuk membesuknya. Tapi ada catatan yang paling penting di sini dari Nabi SAW, bahwasanya orang yang sakit yang kita besuk tersebut juga dipastikan sakitnya tersebut bukanlah sakit yang menular yang bisa membahayakan kita. Nah, inti kita membesuk orang yang sakit tersebut tidak lain untuk memberikan spirit dan semangat buat dia agar dia tersebut ya bisa mudah untuk menghadapi cobaan dia tersebut. Sekaligus juga datangnya kita ke tempat dia untuk membesuk tadi itu untuk mendoakan dia semoga Allah Jalla Jalaluh segera mengangkat penyakit dia dan kembalikan dia kepada kita dan keluarganya dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh selalu menjaga diri kita, kemudian selalu menjadikan kita ini sehat walafiat, dan selalu dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dan selalu terhindar dari mara bahaya dan kesusahan. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan kita mudah untuk beraktivitas, khususnya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Ini kira yang bisa disampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Masing-masing di antara kita membaca doa kafaratul majlis tersebut. Subhanakallah bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum. Pak Dokter, Bu Dokter, nah, jazakumullah khairan, wabil khusus, Pak Ridha, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Terima kasih ini kepada para sahabat-sahabat alumni Stunika Mengaji yang sudah menyaksikan kajian pada Sabtu malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi setiap minggu pertama dan minggu ketiga ya, Agung? Iya. Ya. Silakan ditunggu di akun Instagramnya alumni Stunika Mengaji ataupun nanti di grup-grup di grup-grup sosial media lainnya. Terima kasih kepada semua para sahabat alumni Stunika Mengaji. Kami juga akan secara resmi menutup kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khair. Akhiri do.